Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan fihi syahrun mubarak wa syahrun maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha najata yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ba'd. Ibu bapak sehat sadaya? Sehat fisik? Sehat pesan? Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Ketua RW 10 dan jajaran, yang saya hormati Pak Ketua DKM Darussalam, para alim, para asatidah, para pini sepuh, tokoh masyarakat, dan jamaah Masjid Darussalam, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir istiqomah memakmurkan masjid. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, diberi keberkahan rezeki untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, termasuk kita semua berikhtiar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan bermutaba'ah kepada ajaran Nabi, melaksanakan perintahnya, yakni kita pada malam hari ini bisa bersama-sama memakmurkan masjid dalam rangka untuk isti'dadul Ramadan, atau disebut dengan tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita menjadi wasilah di mana kita semua akan mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terkait dengan bulan Ramadan, bahwa hadis sahih yang menjelaskan kepada kita agar kita bergembira dan bersiap-siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Di antaranya ini supaya ada dalilnya, jelasnya supaya ada dalilnya, rujukannya adalah di antaranya hadis Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan hadis ini dinyatakan sahih insyaallah, yang bunyinya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu fihi tuftahu fihi abwabul jannah wa tuwallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Rawahu Ahmad An-Nasa'i. Insyaallah hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama hadis, seperti yang saya baca dalam kitab Jami'us Shaghir, salah satu kitab tentang hadis di sana. Bahwa setidaknya hadis ini menjelaskan terkait dengan himbauan Nabi ketika itu, ya, atau disebut pengingat Nabi kepada sahabat, termasuk kepada kita pada saat ini, di mana menjelang penghujung Ramadan, menjelang penghujung Sya'ban, dan akan memasuki bulan Ramadan, maka Rasulullah menyampaikan hadis ini. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Syahrul mubarak. Sehingga disebut Ramadan sebagai bulan berkah, bulan barokah, atau bulan penuh keberkahan. Jadi istilah itu
bukan istilah karangan dari kiai, bukan, atau karangan dari ustaz, tetapi itu adalah kalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kemudian berkembanglah istilah lain seperti disebut dengan Ramadan syahrum mustajabah, bulan setiap doa dikabul, dan itu. Kemudian Ramadan juga disebut sebagai syahrum maghfirah, bulan di mana setiap orang yang taat akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian Ramadan disebut dengan syahrum mudha'afah, bulan di mana setiap kita beramal akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kemudian Ramadan disebut sebagai syahrul rahmat, bulan di mana Allah melimpahkan rahmatnya ketika Ramadan. Apakah istilah itu sebuah mengada-ngada atau bukan? Misalnya gitu ya. Itu kan perlu kita pahami juga. Karena supaya ketika kita mempersiapkan Ramadan itu jelas tujuan dan ukurannya. Dan tujuannya insya Allah kita menjadi orang-orang yang berprestasi. Prestasi tertinggi di hadapan adalah orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau bahasa kita disebut berprestasi, ya. Prestasi dunia adalah maliyah, prestasi akhirat adalah bertakwa. Gitu. Kalau untuk dunia orang berprestasi ukurannya harta, jelas. Untuk urusan akhirat prestasi itu adalah dengan bertakwa. Insya Allah. Banyak hadis menjelaskan terkait dengan itu. Misalnya kenapa Ramadan disebut dengan bulan maghfirah? Karena ada hadis menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sudah pada paham kita semua. Riwayat Bukhari wa Muslim hadis itu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, maka orang tersebut beriman kepada Allah, ikhlas dalam mengerjakannya, mengharapkan janjinya Allah, maka dengan sebab saunya diampuni dosa-dosa masa lalunya. Muncullah istilah syahrul maghfirah. Dari sana Ramadan disebut sebagai bulan maghfirah. Jadi kita kan tahu asal usul istilah itu. Jadi kan, kenapa disebut dengan syahrul mubarak? Rasul langsung menyebut dalam hadisnya, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Itu kan jelas itu. Kemudian kenapa muncul istilah Ramadan sebagai syahrul maghfirah? Hadis Nabi menyatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, beriman, ikhlas mengerjakannya, ikhtisab berharap janjinya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa masa lalunya. Maka ketika diampuni disebut dengan maghfirah. Maka muncul istilah syahrul maghfirah. Istilah lain disebut dengan supaya kita clear, karena kan terjadi kadang-kadang di medsos, di YouTube ada banyak perbedaan pendapat, ya tidak masalah sih perbedaan itu. Tapi kalau disikapi oleh orang yang tidak paham kan sehingga menyebabkan terjadi kekeliruan dalam memahaminya. Jadi kita ternyata berbeda pendapat, tapi clear masing-masing punya dalil. Kemudian seringkali juga Ramadan disebut sebagai syahrum mudha'afah. Jadi ya, syahrum mudha'afah, bulan di mana setiap amal soleh atau ketaatan kepada Allah dilipat-lipat pahalanya. Disebut dengan mudha'af dari kata du'afa. Ad'akum mudha'afah, gitu ya, dilipat-lipat pahalanya. Dalam hadis Ibnu Huzaimah dan Ibnu Majah disebutkan bahwa barang siapa yang berbuat baik dan kebaikan itu adalah yang disebut dengan sunnah, maka sunnah itu Allah takdirkan, Allah tetapkan seperti halnya orang yang melaksanakan sebuah kewajiban. Dan barang siapa yang melaksanakan ketaatan kepada Allah yang sifatnya wajib, maka Allah lipat gandakan pahalanya sama dengan dia melaksanakan 70 kewajiban. Itu sahih. Syahrul mudha'afah. Nah, kan dilipat-lipat pahalanya oleh Allah. Tapi tidak berarti bahwa pemahaman itu kemudian disimplikasi menjadi salah.
Seperti ada kalimat naumun shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah, maka tidur terus. Itu tidak ada, itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Jadi kalau demikian salah nanti, gitu kan. Itu kan ada pemahaman simplikasi. Berarti kalau demikian tidurnya orang puasa ibadah. Ibadah tapi dalam tempat yang semestinya. Bukan seperti yang disindir oleh Bang Suri, ya. Tidur lagi, tidur gitu. Bukan itu. Terkait dengan asal usul istilah, karena seringkali muncul di medsos itu kan, yang terkadang ada yang memahami secara teks, kan itu kan perlu pemahaman konteks, ada tekstual dan kontekstual. Karena Rasul tidak menyebut syahrul maghfirah, maka itu adalah mengada-ngada kan seperti itu. Rasul kan tidak menyebut mudu apa, kan maka itu disebut dengan, mohon maaf bahasanya mereka menuduhnya bid'ah seperti itu. Oh, Rasul kan tidak menyebut sahur rahmat, berarti bid'ah. Itu disebut dengan karena pemahaman yang sifatnya tekstual. Gitu ya. Kalau kita kontekskan dengan hadis tadi kan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, maka orang itu diampuni dosa-dosa masa lalu. Itu hak Allah ketika bicara ampun. Bagaimana Pak Ustadz? Orang itu tadinya jelek, gitu ya. Orang itu tadinya istilah orang Sunda mah tukang bobok, tukang taro, tukang muka-mukakeun. Jangan saking kasarnya, saking jeleknya, saking asimnya, saking durhakanya. Ketika bicara wilayah ampunan itu bukan domain makhluk, bukan domain kita, tetapi domainnya Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin itu, Pak. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha." Gitu. Kalau ada yang bertanya, bisa orang ini kan jelek, tukang mabok. Ketika dia berpuasa, hak Allah, Allah ampuni. Hak Allah, bukan hak kita kan menilai orang. Maka disebut dengan syahrul maghfirah. Ketika orang ini mabok, misalnya bulan Saban masih kena mabok. Pas Ramadan imsak misalnya ke masjid itu ke masjid kemudian dia sholat ibadah meninggal, hak Allah itu, hak Allah. Bisa jadi dia langsung masuk surga, disebut husnul khotimah. Dan tidak ada yang paham. Kadang-kadang kan orang kita kan seringkali mengambil hak Allah menilai orang. Kadang-kadang demikian kan. Kadang-kadang kita mengambil hak Allah menilai orang. Tidak boleh. Tugas kita mengajak, memberi nasihat, memberi contoh. Kan itu kan, memberi contoh. Yuk ke masjid, contohan. Insya Allah, jangan mengatakan harus ke masjid, ibunya tidak ke masjid. Anak-anak ngaji, ibunya tidak ngaji. Itu kan nyontohan. Insya ada uswah dalam diri kita. Kita ke masjid, kita ngaji, kita puasa. Insya Allah. Itu terkait dengan asal usul kata dari syahrul maghfirah. Jadi syahrul maghfirah adalah istilah lain dari bulan Ramadan. Maka dengan meyakini itu, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Wasilahnya dengan apa? Dengan saum Ramadan. Gitu. Kemudian syahrul mudha'afah, hadis tadi jelas. Itu kan dilipat-lipat, itu hak Allah juga. Berbicara pahala hak Allah. Berbicara pahala hak Allah. Sehingga jadi kita harus termotivasi dengan fadhil amal itu, dengan keutamaan amal itu. Itu kan sehingga ketika Ramadan itu kan yang tadinya tidak pernah memberi jadi berehan banyak dermawan kan tidak masalah, bagus, Pak. Bagus itu kan. Kemudian ketika sebulan Syawal balik dewe ke asal. Tapi minimal sudah ada semangat dalam dirinya untuk baik ketika Ramadan. Alhamdulillah. Jadi kan ada orang yang tadinya tidak pernah memberi, ujug-ujug jadi bagel, ikut ke masjid dengan sedekah takjil. Alhamdulillah. Padahal ketika bulan-bulan di luar Ramadan tidak pernah berbagi. Itu disebut dengan meyakini syahrul mudha'afah, hak Allah itu. Itu kan hak Allah ketika berbicara melipatkan pahala. Kita yakini, tetapi bukan berarti Ramadan saja kita baikkan.
Bukan berarti di Ramadan saja kita ke masjid, bukan berarti di Ramadan saja kita berjamaah, bukan berarti di Ramadan saja kita taklim seperti ini. Di luar Ramadan sekalipun, insya Allah kita berikhtiar untuk baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu kan, jadi kita bisa menempatkan, gitu kan, mana posisi Allah sebagai Khalik dan kita sebagai makhluk yang memberi, membalas, yang memberi pahala bukan kita tetapi Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul semangat dari diri kita. Nu tadi natara ka masjid pas Ramadan ka masjid. Kan alhamdulillah. Tapi jangan ditiru oleh kita ketika dirinya setelah Syawal berhenti ke masjid. Jangan. Kan bae we eta mah kahayangna kitu. Urang mah tetep istiqomah ke masjid. Insya Allah kan itu. Tapi setidaknya orang itu sudah mengimani terkait dengan Ramadan bulan mudho apa. Tapi jangan ditiru oleh kita seperti itu. Ramadan hunkul ke masjidnya. Ada itu ya, berjamaahnya Ramadan hunkul gitu Pak. Ketika sudah Ramadan selesai, bubar juga dan selesai juga. Tidak boleh kita tiru demikian. Itu kan syarum magfirah, syarum apa? Syarum mustajabah, bulan di mana setiap doa dikabul. Kan itu? Kan ada hadis mengatakan kalau Rasulullah SAW salah satu da'awatin mustajabatun al-madzlum, as-saim, wal-musafir ada. 3 kelompok orang yang dikabul doanya oleh Allah. Orang yang terzalimi, orang yang berpuasa, dan orang yang sedang musafir haji atau umroh. Alhamdulillah. Nah, maka dengan dalil tadi itu menjadi analisis para ulama untuk menyebut Ramadan sebagai bulan mustajabah. Ramadan iya syahrul mustajabah. Kenapa? Karena Ramadan pasti saum. Orang yang saum berdoa dikabul doanya oleh Allah. Pak Ustaz, saya mah sudah ngaduan tapi tadi kabul-kabul. Kata Nabi ada 3 cara Allah mengabulkan doa orang. Kan kata Nabi, Pak. Jadi kan ada 3 skenario cara Allah mengabulkan doa seorang. Pertama adalah orang itu berdoa, kemudian Allah kabulkan sesuai dengan permintaannya. Ya Allah, berilah saya uang 1 miliar, diberi oleh Allah berupa rumah harganya 1 miliar. Alhamdulillah. Tetapi ada juga orang tersebut mintanya 1 miliar, tapi seperti Allah tidak mengabulkan sesuai dengan keinginannya. Tapi yusarrifu anhu orang itu dihilangkan kemadharatan dan musibah. Kalau madharat dan musibah terjadi kepada orang itu 1 miliar. Ya kan itu. Itu kan cara Allah, Pak. Tidak tahu itu. Kadang-kadang kan kadang-kadang sok rada aya frustasi, itunya pesimis memang. Doa itu dikabul-kabul, itunya cek ustaz kata di doa teh mustajabah. Artinya orang berpuasa. Nah, tadi ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita, Pak. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, terlebih di bulan Ramadan sebagai bulan mustajabah. Kata Nabi disebutkan salah satu da'awatin 3 cara Allah mengabulkan doa setiap hambanya. Pertama adalah tadi disebutkan dengan bahwa istajabah mengabulkan sesuai dengan yang diminta. Kemudian yang kedua adalah yusarrifu anhu su, Allah memalingkan keburukan dari orang itu. Harusnya mah kebanjiran, harusnya mah kebakaran, harusnya mah sakit parah, Pak. Harusnya mah ini dan sebagainya itu. Kemudian Allah palingkan itu tidak terjadi bagi orang itu. Kenapa? Karena suka berdoa. Kalau dihargaun, dinominalkeun eta musibah teh 1 miliar. Itu maka terus saja berdoa, Pak. Itu kan ketika kita minta nominal, misal 1 M, intinya misalnya minta mudah-mudahan udah aku minta, ternyata pernahnya kalau 1 miliar gitu kan ya. Ternyata cara Allah mengabulkan doa kita sehat, alhamdulillah, kita berkecukupan, alhamdulillah. Itu kan bagian dari cara Allah. Kemudian yang ketiga, yudakhiru fil akhirah, menjadi tabungan di akhir. Ya. Sehingga jangan heran ketika nanti di akhirat kan ada disebut dengan surga itu kan ada tingkatannya. Ada surga firdaus yang paling tinggi, dan diantara yang menyebabkan orang berada di surga level-level tinggi itu adalah doa. Doa, Pak.
Jadi ketika kita minta 1 miliar teu dibikin ku Allah. Musibah itu ditabungkan ku Allah teh jang di akhirat, engke di akhirat teh boga 1 miliar. Itu yakin, harus yakin, Pak. Sehingga orang berprestasi di akhirat itu di antaranya dengan amal soleh. Salah satu amal soleh adalah berdoa. Ada disebut doa mukul ibadah. Kan jelas hadisnya. Doa itu ruhnya ibadah. Itu maka muncullah istilah kata para ulama, lisan Nabi tidak mengatakan Ramadan bulan mustajabah, tidak, Pak. Tapi lebih kepada analisis. Oh, ketika Ramadan tiba, kemudian orang-orang yang beriman tadi berkhusyuk kepada Allah untuk berdoa dengan penuh keyakinan mustajabah dikabulkan, dan cara Allah mengabulkan dengan 3 skenario. Langsung sesuai dengan permintaan. Yang kedua, dihilangkan kemadharatan dan musibah bagi orang itu. Dan yang ketiga, menjadi simpanan di akhirat. Istilah sekarang disebut dengan tabungan. Ada bank emas sekarang. Bank emas sekarang ada lagi Pak. Lagi ngetren sekarang Pak Prabowo ada bank emas. Tabungan luar biasa. Kan bagus Pak. Ikhtiar bagi supaya tidak terjadi inflasi. Kan bagus itu. Itu disebut dengan syahrum. Jadi ada syahrum mubarak, syahrum mudha'afah, syahrum mustajabah, syahrum maghfirah. Dan disebut dengan syahrul rahmat, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang, Pak ya? Kasih sayang. Ketika Ramadan itu Allah menebarkan kasih sayang luar biasa. Menebarkan kasih sayang luar biasa. Itu terkait dengan istilah-istilah yang perlu kita imani, dengan perlu kita renungkan bersama, sehingga muncul motivasi dalam diri kita semangat beribadah. Insya Allah. Justru bukan menjadi malas ibadah itu. Ramadan deui hoream puasa, tarawih segala ya. Ya tadi karena tidak punya motivasi dalam dirinya. Pemahaman beragamanya hanya sebatas tekstual. Maka kalau bicara teks agama itu bisa beban, bisa taklif. Tapi kalau pemahaman komprehensif, insya Allah kita beribadah itu akan bahagia. Insya Allah, ini yang disebut dengan persiapan Ramadan dengan kebahagiaan. Kan itu. Bahagia kita, Pak. Jadi kalau hanya mengingat teks saja kan capek kita, kudu tarawih, gitu ya, saum. Padahal tiap hari harus senam, kumaha engke lamun saum senam teh haus kan itu. Terus kabayang we teh ayeuna teh. Padahal seminggu sekali jalan-jalan, namanya. Kayak kumaha lamun pas saum jalan-jalan jadi haus kan itu, Pak. Karena kan dipahami secara taklif, beban saja. Tapi kalau dipahami secara komprehensif, oh ternyata bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan mustajabah, bulan mudha'afah, bulan rahmat, muncullah sebuah energi dari diri kita, Pak. Sehingga hambatan-hambatan apapun itu akan mudah kita lalui. Insya Allah itu. Maka tadi persiapkan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Persiapkan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Setidaknya istilah para ulama memberikan sebuah fadilah dalam Ramadan disebut istilah syahrul maghfirah, syahrul mudha'afah, syahrul mustajabah, syahrul rahmat, syahrul mubarak. Maka dipikirkan, direnungkan oleh kita. Inginkah kita mendapatkan ampunan Allah? Pasti ingin, Pak. Ingin kan dia? Ingin mendapat ampunan Allah. Ingin mendapatkan rahmat dari Allah, ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, ingin dilipat-lipat pahala oleh Allah, ingin dikabul setiap doa oleh Allah, maka jangan lewatkan bulan Ramadan. Jangan lewatkan bulan Ramadan. Ya sama kan ketika orang berkeinginan dalam urusan dunia, kemudian muncul gembira mencarinya. Tidak ada istilah hujan, tidak ada istilah panas, tidak ada istilah capek. Kenapa? Karena dirinya gembira dengan pekerjaannya. Alhamdulillah. Maka muncul analis para ulama mengatakan
ketika ibadah itu memang makomnya ada 4 tingkatan katanya. Yang pertama disebut dengan makom qohriyah, ibadah martabatnya baru dipaksakan. Dipaksakan, lamun teu dipaksakan mentara jadi. Dipaksakan jadi kadang-kadang ada istilah anekdot Allahumma paksakan. Anekdot tentunya tidak boleh sebetulnya itu. Cuma anekdot saja. Allahumma ya Allah abdi bisa ka masjid dipaksakan jadi Allahumma paksakan gitu kan. Maka itu martabat qohriyah. Qohriyah itu terpaksa. Ya kan itu. Terpaksa. Kemudian kalau sudah yang kedua ada yang disebut dengan marotibul ibadah, adatiyah, sudah biasa. Sudah mulai habit, kebiasaan, Pak. Biasa ke masjid, biasa berjamaah, biasa bangun subuh gitu kan. Biasa qiyamul lail, teu capek deui udah biasa. Apa biasa itu? Pekerjaan yang diulang-ulang, yang sudah menginternalize dalam dirinya. Itu disebut dengan biasa. Jadi misalnya kalau ketika sudah biasa tidak ada lagi rasa capek. Kalau Korea mah dipaksa mah capek, itu kan capek. Itu kan kalau orang baru terpaksa itu capek. Jadi hudang subuh riuh capek kene, tunuh kene, sesoloyongan kene, karena Korea terpaksa. Karena belum terlihat janji Allah. Padahal kan kata Nabi disebutkan dalam hadis kan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla subha bi jama'atin faka'annama qamal lail kullahu. Hadis Bukhari Muslim itu. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, orang itu berhak mendapatkan pahala seperti pahala salat sunat semalam suntuk. Kenapa Pak? Sok bayangkeun. Pernah ibu salat sunat semalam suntuk? Ya, itu mah hanya nanya unggul yakin mual. Mah bisa semalam suntuk, terus Pak semalam suntuk sholat. Kata Nabi, semalam suntuk sholat itu cukup kata Nabi, karena kita ini mutakhirin, umat terakhir yang dhaif, yang lemah, fisik lemah, iman pun lemah. Maka Allah memberi bonus lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Ketika Anda ingin punya pahala seperti orang yang sholat sunat semalam suntuk, sholat subuh berjamaah di Masjid Darussalam. Amin ya Allah ya Rabbal. Bagi ibu-ibu harus juga bagus. Kalau ingin mendapat pahala itu. Ini kan disebut dengan motivasi kan Pak. Sehingga tidak lagi qohriyah, tidak terpaksa lagi. Kenapa sudah melihat janji itu? Seperti orang yang berdagang, ya di Ciputra. Coba ibu sok ke Ciputra tidak? Lihat di Ciputra sekarang sudah ada dasar Pak berdagang. Betul ya? Sudah tahu udah dasar, sudah ngampar, sudah ngalapak. Ya. Kenapa mereka bisa? Capekkah dia? Kan tiriskah dia? Tiriskah saudara-saudara kita itu luar biasa semangatnya. Kenapa? Karena melihat ingin punya prestasi. Apa prestasinya? Ingin punya rumah bagus, representatif, ingin punya kendaraan, ingin punya anak sekolah. Sehingga tidak capek lagi. Kalau kita mengatakan udah capek, iya Pak, jam 9 sudah ngalapak. Berarti kan dari Caringinnya jam berapa? Jam 4. Kan tuh. Sorenya ke Caringin beli belanjaan Pak ya. Ngalapak jam 9, jam 10. Sampai kapan? Besok lagi. Udah capeun, udah tunuhun. Tetiriseun Pak. Itu kan ya, tetiriseun. Kalau kita makan, karena kita kan jauh, tidak memandang itu. Sehingga bagi mereka tidak merasa terpaksa. Kenapa? Ada pencapaian, ada ekspektasi, ada keinginan, ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin anak sekolah, ingin punya tabungan, dan itu. Sehingga tidak ada kata capek, tidak ada kata tunuh, tidak ada kata cangkel, duduk berapa jam di sana? Itu cangkel. Kalau kita di majelis salim saja cangkelnya. Cangkel ya maksudnya. Tapi mereka kenapa? Karena sudah terbayang padilahnya. Kalau saya di pasar rajin, punya duit. Itu penting. Kan betul Pak? Sama kita juga. Kalau saya bangun subuh, betul capek, tunduk, betul malas, tapi pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan sholat sunat semalam suntuk. Saya akan berupaya untuk sholat subuh berjamaah.
karena pahalanya besar. Saya akan berupaya berdagang, berjualan sekalipun hujan, sekalipun apapun karena punya harapan hayang bogado. Itu bagus itu. Itu sangat mulia orang demikian. Berarti karena melaksanakan yang disebut dengan idealisme dalam berdoanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Jelas itu implementasinya demikian. Bukan Rabbana atina fid dunya hasanah cicing wae ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, ini saya ke kantor, ini saya bekerja, ini saya ke pasar, ya Allah, fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah, ke masjid, taklim, kan itu insya Allah. Itu. Maka ada qahriyat, ada tiyat, ada yang disebut dengan ketika sudah terpaksa masuk ke level biasa, ke level biasa sudah level butuh, intihaj, disebut dengan intihajiyah, butuh. Lamun teu kitu moal gaduh artos, moal bisa sekolah baru kan bagus. Butuh itu. Kemudian sudah langsung masuk kepada yang disebut dengan farhatun, gembira. Sudah gembira. Bapak mah sudah punya rumah bagus, mobil sudah punya, anak sudah pada gede, sekolah sudah beres, tapi masih berdagang, masih berjualan, masih bekerja. Kalau tidak bekerja teh asa ulang jentul. Karena sudah hobi. Ah, itu sudah bagus, Pak. Jadi kan ada orang yang hobi itu, maka orang kalau dalam analisis para ahli disebut dengan saya membaca bukunya The Big Thing, pemikir-pemikir besar. Manakala Anda ingin sukses, ingin berprestasi, ingin menemukan yang terbaik, maka pekerjaan itu harus dicintai. Harus dicintai. Itu ada sebuah buku The Big Thing, bagus itu. Atau membaca bukunya si anak singkong. Jadi siapa tuh? Yang punya Trans Studio, Hairul Tanjung, bagus tuh, menginspirasi kita, Pak. Harus itu. Jadi jangan sampai kaum muslimin itu tidak actionnya kurang baik. Harus baik gitu kan. Hairul Tanjung, si anak singkong, bagus itu kan, menginspirasi, memotivasi. Sama ketika ingin punya duniawi, ya baca kita buku-buku itu. Ya, Pak. Baca buku-buku itu. Ketika ingin akhirat, bacalah yang sebutan tadi, hadis-hadis Nabi yang menyatakan ketika Anda sholat subuh berjamaah, Anda punya pahala seperti pahala sholat sunat semalam suntuk. Alhamdulillah. Diingat-ingat, tadi sudah diingat sehingga menginternalis dalam diri kita. Kalau dalam bahasa ilmu kan disebut orang tahu, cognitive skill. Ilmu itu akan mendorong sikap, affective skill. Afektif itu mendorong diri kita menjadi behavior, psikomotor, perilaku sudah biasa tunduh geus tunduh. Gitu kan? Jadi kalau kita masih terpaksa itu, misalnya bangunnya dipaksakan, pas subuh itu huaina masih kena 30 kali. Masih kena huai. Itu kan sudah bagian dari indikator. Kita masih belum terbiasa, belum habit. Kan sama. Ketika orang yang jualan itu di pasar, karena sudah terbiasa terbangun jiwa mental mujahadah kesungguhannya, jam 10, jam 11 can heulai keneh. Can heulai, Pak. Dan nu kabayang lain bantal, nu kabayang duit. Kan kita kabayang teh bantalnya pasti tunuh wae atuh. Iya. Dan kabayang teh duit we jang budak sekolah, duit yang beli mobil, duit yang beli imah, sehingga jam 12 can sarek ieu mencerong keneh we. Betul, Pak. Kenapa? Mindset ini sudah terdoktrinasi dengan kalimat materi. Bagus. Alhamdulillah, untuk ukuran dunia bagus. Tetapi juga harus balance, seimbang. Kita akan ke akhirat, hidup mau 100 tahun. Dan itu kan hidup tidak akan 100 tahun. Kita tidak hanya menggapai materi saja. Ini ada Ramadan nih. Ramadan janji Allah luar biasa. Maka kita pun berupaya untuk tadi beradaptasi dengan bulan Ramadan melalui amalia-amalia Ramadan supaya kita pun berprestasi untuk akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Sehingga mudah lagi gitu. Itu kalau kita dikomparasikan antara ekspektasi dunia dan ekspektasi akhirat hampir sama sebetulnya, Pak. Cuman beda beda goal tujuan. Dunia ya materi,
Akhirat adalah ketakwaan. Ketakwaan akhirat itu. Maka persiapkan dengan sebaik-baiknya melalui apa? Pertama jelas iman, istidadu bil iman, siapkan dengan keimanan. Asalnya mungkin terpaksa, tapi iman ini perintah Allah, bukan perintah ustaz, bukan perintah ajengan, bukan kebiasaan, tapi perintah Allah. Jelas kita sudah paham, bahkan tadi qori'ah kita kan membacanya dengan luar biasa tadi ya, terkait dengan bagaimana Allah mengundang kita orang beriman untuk puasa. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada surat undangan ti Gusti Allah Ibu Ramadan teh. Bukan ti Pak RW, bukan ti DKM. Undangannya dari Allah langsung. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Itu dari Allah, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, Allah sudah memilihnya. Jadi kan orang-orang yang beriman. Jadi sudah ada batasannya. Orang tidak beriman jangan, kata Allah. Tidak harus kamu, tidak harus puasa kalau tidak beriman. Yang beriman saja, yang beriman. Kalau tidak beriman jangan, kata Allah. Sehingga kalimatnya juga seruan Allah kalau dalam ilmu sangri itu ada yang disebut ianya harpun nida, menunjukkan seruan wahai gitu. Sehingga sudah ada batasan. Kan ada ya Yohanes, ada ya ayyuhalladzina amanu. Kalau manusia itu sudah tidak lagi ada mukmin dan muslim, semuanya mau kafir, mukmin, muslim, semuanya diundang oleh ya Yohanes. Ubudullah. Itu kan ya. Seruannya baru hanya menyembah Allah kamu. Tapi kalau ini bicara saum sudah lebih spesifik lagi kepada orang yang beriman. Jadi kita itu di bulan Ramadan mendapat undangan Allah. Alhamdulillah. Bungah tidak? Gembira tidak ya Pak? Diundang gubernur gembira tidak? Pasti gembira Pak. Bebeja kata tangga. Waduh undangan di gubernur. Pasti bebeja Pak. Kita juga sama. Harus disosialisasikan kepada anak kita. Sekarang mama itu mendapat undangan Allah. Dari mana mah? Dari Allah. Iya. Kok bisa? Saum undangannya. Alhamdulillah. Saum Pak. Tetapi diundang oleh gubernur, diundang oleh presiden, diundang oleh Pak Prabowo itu ya. Pasti kan tadi harapannya apa? Materi, salary kan tuh. Itu dunia kan. Dunia. Ini diundang oleh Allah apa? Apa ekspektasi? Apa harapannya? Takwa. La'alakum tat. Jelas takutnya ada. Dan semuanya harus berharap kita. Dan berharap mudah-mudahan gitu. Diundang oleh gubernur pasti kan kita bahagia. Wah pasti saya ketika dekat gubernur minimal kiraku ke cipratan proyek-proyek acan. Ada ya. Istilah proyek berarti kan ada tadi apa disebut kesempatan untuk punya materi kan ya? Ya wajar. Yang penting halal kan? Yang penting tidak koruptif kan itu ya. Tidak masalah gitu. Ya demikian sama ketika diundang gubernur, diundang wali kota, wah bahagia. Diundang wali kota MUI kan diundang Pak. Kan lumayan dikasih ampau itu Pak. Iya Pak. Alhamdulillah Pak. Itu kan ujungnya pasti materi. Ketika diundang oleh orang yang punya kewenangan, pasti minimal ampau ada. Ampau cina Ustaz yang ayunan Ramadan. Alhamdulillah Pak ya Pak. Kemarin dikumpulkan di pendopo gitu kan ya. Diundang oleh Pak wali kota baru ingin silaturahim sama MUI gitu kan. Kemudian diundang, oh ternyata di Bekelan, ampau lumayan kan, alhamdulillah. Nah, cara Allah makalan begitu tidak, Allah mah tidak langsung, tetapi lebih kepada derajat makom akhirat. La'allakum ingin bertakwa, puasa. Itu. Maka istidadu bil iman, siapkan dengan iman kita. Ketika sudah disiapkan dengan iman, tidak cukup iman. Kenapa? Karena dalam Quran disebutkan ada yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'din. Ada orang yang beriman kepada satu perintah, tidak beriman kepada perintah yang lain. Maka iman itu perlu dikuatkan dengan ilmu. Insya istidadu bil ilmi kedua, Pak. Tidak cukup iman saja. Kenapa? Kalau hanya iman saja, khawatir orang itu berimannya asumsi, berimannya persepsi dirinya. Maka muncul di tengah-tengah masyarakat kita tidak bermaksud untuk menghakimi, tetapi lebih kepada analisis kasus saja. Dalam bahasa ilmu disebut dengan case study, studi kasus.
Di masyarakat aya nu puasa getol tapi taraweh. Iya. Aya nu puasa hungkul tanggal hiji jeung tanggal 30. Itu kan iman persepsi namanya kan. Ada lagi puasa bedug disebutnya. Ada lagi puasa jam sampai duhur. Itu kan ada lagi orang berpuasa, istilah orang Sunda disebut dengan puasa ayakan. Jangan terkasar lah. Ya, ayah dihuapkeun. Puasa sote kalau teh aya tuangeun, pas aya mah dihuapkeun we. Kepada orang lain mengatakan saya puasa. Ya itu, maka itulah iman persepsi, itulah iman asumsi. Maka perlu dengan ilmu sehingga Nabi menjelaskan dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Bukhari Muslim itu. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka dia harus mengerti agamanya. Maka ketika berbicara mengerti agama itu bukan monopoli Ustadz Kiai Ajengan. Kita sebagai orang muslim harus tahu tentang keagamaan kita. Maka kalau ingin tahu harus pergi ke majelis taklim. Tidak mungkin tahu kan kalau tidak ke majelis taklim. Jadi apa saja kan muncul. Kalau wilayah ilmu itu kan dalam teori keilmuan, itu kan kultur akademik. Ketika orang ingin tahu disebut dengan akan muncul pertanyaan apa, mengapa, bagaimana dan kapan. Itu kultur akademik demikian. Ya kan kunaon bet kudu puasa. Naon nu disebut puasa? Kumaha carana puasa? Kan Pak. Itu kan ilmu namanya. Kalau kultur akademik kan dengan istilahnya bahasanya disebut dengan the 5 WH. What, how to, why. Dan itu kan when, where. Kalau orang sudah memahami 5 what tadi, 5H dan W tadi, 5WH itu berarti dirinya sudah mengamalkan ayat Quran, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Jadi ibu sholat, ibu ke masjid, ibu hadir seperti ini bukan karena ibu di rumah tidak ada incu, bukan. Kalau resan wujud daya incu pada kayak mabdi ke masjid, berarti kan itu bukan ilmu namanya. Lebih asumsi persepsi saja. Tapi kalau dengan ilmu, saya harus ke masjid untuk taklim. Kenapa? Karena Nabi menyatakan, tentu barang siapa yang hadir seperti dalam hadis ini. Rasulullah SAW, ya Ali julusaka fi majlisil ilmi sa'atan, la qalaman wala taktubu harfan, khairum min itki alfi raqabah. Itu dalam kitab Tanqihul Qaul atau Lubabul Hadis itu. Dinyatakan isi adalah hadis hasan, sekalipun tidak sahih tapi baik hadis itu. Wahai Ali, duduklah Anda di majelis ilmu, jangan lama-lama, 1 jam kata Nabi. Jangan lama, kalau lama itu ngantuk. Ini udah 1 jam belum? Belum 5 menit lagi. Ya Ali, julusaka fi majlisil ilmi sa'atan. Wahai Ali, nasihat kepada Ali bin Abi Thalib. Kan itu menantu Nabi kan Pak. Wahai Ali, duduklah Anda di majelis ilmu sa'atan 1 jam. La qalaman, jangan bawa pulpen. Ibu bawa pulpen tidak? Alhamdulillah yang bawa. Ini berarti pahalanya luar biasa kan? La qalaman wala taktubu harfan, jangan kau menulis 1 huruf pun, dengarkan saja. Khairum min itki alfi raqabah, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Alhamdulillah. Kenapa? Dengan hadirnya di majelis ilmu muncullah istilah disebut izalatul jahil, menghilangkan ketidaktahuan. Itu pahalanya kan padilahnya gitu kan Pak. Fungsi majelis ilmu itu apa? Izalatul jahil, menghilangkan ketidaktahuan. Yang kedua adalah dzikrul ghaflah, mengingatkan orang yang lupa. Kan ya? Oh lupa, saya tuh lupa. Ayo manawi teh cacan Ramadan, kan berarti dia lupa. Misalnya kan ketika nanti misalnya kalau nanti pemerintah mengatakan bahwa isbatnya menyebutkan tarawih adalah malam Sabtu gitu ya. Kalau saya kan mengikuti pemerintah, sekalipun ada Falakiyah dari NU sudah menyatakan malam Sabtu, Muhammadiyah sudah menyatakan malam Sabtu, Pak. Tapi kan perlu diisbat lagi, gitu ya. Kan itu. Kenapa pemerintah? Karena mengikuti dalil Quran, Pak. Ya, jadi tidak semata-mata apapun, karena Al-Quran menyebut demikian. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ke sana saja mengamalkan itu.
Terlepas dari perbedaan pendapat ya silahkan. Tetapi saya punya prinsip, saya mengamalkan ayat itu. Jadi pemerintah lah yang harus menetapkan palunya besok tanggal 1 Ramadan misalkan itu. Sehingga saya mengikuti. Mudah-mudahan di sini juga demikian. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Jadi kan jelas dalilnya. Jelas dalilnya itu. Terlepas dari perbedaan pendapat. Itu disebut dengan ilmu namanya. Kenapa ibu ke majelis salim? Karena semata-mata saya mengamalkan hadis Nabi dan saya tertarik dengan janji Rasul, orang yang duduk di majelis ilmu itu jangan lama, 1 jam saja lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba saya. 1000 hamba saya sekarang berapa Pak? Mahal Pak. Kan hamba saya itu kalau sekarang disebut dengan yang kena trafficking ya. Orang yang kena trafficking Pak. Orang yang dijual belikan itu kan. Itu kan trafficking namanya. Itu kan mahal. Sampai miliaran trafficking itu. Itu kan itu. Terkait dengan itu kalau kita nominalkan, ya. Kalau kita nominalkan, kalau kita dikalkulasi berdasarkan sudut pandang ekonomi kan duit lagi Pak ya. Oh mahal sekali ternyata. Mending ke majelis salim saja insya kan itu Pak. Kenapa? Izalatul jahil, menghilangkan kebodohan kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Goplat mengingatkan ke lupa kita, lupa kemarin mah tahu sholat subuh itu gitu, tapi ternyata lupa dalilnya. Sekarang ingat lagi, semangat lagi sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kemarin mah anu penting sholat di rumah dan di masjid pun sama. Allah maha uningan. Kan sering kali ada pandangan demikian. Yang penting sholat di masjid di rumah pun sama karena Allah itu maha tahu. Yang penting ikhlas. Kayak bener pandangan demikian. Padahal masalah. Salah. Karena yang demikian Pak, mau penting mah ikhlas. Aduh, kata juga namanya. Habatur nyebut itu ikhlas. Berarti itu orang itu menilai orang, jangan tidak boleh menilai. Terserah orang ikhlas atau tidak. Yang penting saya harus ikhlas. Insya Allah kan terkadang demikian. Bahasa yang penting mah ikhlas. Belum tentu yang ke masjid ikhlas. Aduh, kata. Bahasanya mudah menjudge orang. Jadi berarti orang itu berimannya mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya bukan dengan ilmu, tetapi lebih asumsi dan persepsi dirinya. Padahal yang menyuruh ke masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi contoh ke masjid adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tidak ingin ke masjid saya matu ada buat apa ke masjid juga. Tidak ada yang pernah menegur saya. Ada itu. Sensi pisan nih. Berarti niatnya kan ingin duniawi lagi. Sudah saja ke masjid saya ingin ibadah, ingin sholat. Kalau saya terlepas nanti karakter di masjid macam-macam, saya akan maafkan. Insya kan demikian Pak. Itu kan insya Allah karakter di masjid macam-macam, ada ini demikian, ada orang yang begini demikian, kita petakan, selesai, sudah tidak akan menilai orang itu. Yang penting saya ke masjid, saya bersilaturahim, saya bisa sholat subuh berjamaah, saya bisa berjamaah sholat dan sebagainya. Nah sudah, nikmat tidurnya. Kalau kemudian seringkali memandang orang tidak nikmat tidur. Kenapa ya? Tadi ketemu dengan si ibu itu pas di majlis tidak menegur saya. Kenapa dia marah sama saya? Apa salah saya? Kan itu. Bisa sare akhirnya ibu. Akhirnya kan jadi malas ke masjidnya juga. Akhirnya sakit sendiri. Kenapa? Karena negatif thinking. Sudah bagi orang yang berpuasa, orang yang senang ke majlis salim. Sudah kata orang macam-macam, saya maafkan semuanya. Insya Allah itu kan sebut iman. Bil ilmi, imannya dengan ilmu, bukan persepsi. Maka muncul pertanyaan, apa saja yang Allah perintahkan di bulan Ramadan? Karena ada juga saudara kita tidak dalam konteks menjudge, menghakimi, tetapi lebih kepada case study supaya mengingatkan kita. Apakah Ramadan itu hanya puasa saja? Kan itu kan Pak? Oh ternyata tidak. Nabi mencontohkan harus ada tarawih, bukan tarawihnya kapan? Tanggal 1 saja, semalam, 2 malam, 5 malam? Tidak. Nabi menjelaskan, man qoma Ramadan itu kan ilmu Pak. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis Bukhari Muslim itu ilmu itu.
Bagi saya, bagi ibu semua, bagi bapak-bapak mengingatkan. Karena ada fenomena di masyarakat ketika tarawih teh malam 1 sampai malam 10. Malam 15 masih pasar baru. Malam 20 fokusnya geus hayang mudik. Itu kan malam 25 geus ningali keler kosong keneh. Ayeuna kan punten Pak DKM abdi teu ka masjid teu ka bujeng. Aduh, DKM punten teh, Pak. Iya, padahal kan apa hubungannya DKM dengan ibu tidak ke masjid? Ya, punten Pak DKM abdi teu ka masjid, da kumargi aya, kan macam-macam tuh. Itu apa hubungannya DKM? Apa hubungannya punten Pak Ustadznya abdi teu ngiring pangaosan gitu. Apa hubungannya? Harusnya puntennya kepada Allah Subhanahu, kan tidak ada kaitan itu. Yang sering kali kan, kenapa? Karena tadi persepsi kita, ibadah persepsi, ibadah asumsi, bukan karena ilmu. Sehingga muncul tadi apa saja, kan ilmu itu. Ketika bicara ilmu kan tadi ada what, apa saja yang Allah perintahkan, yang Rasul contohkan ketika Ramadan itu. Saum, kan tadi kan jelas dalilnya ada. Kemudian apalagi saumnya berapa? Sebulan, jangan sehari, jangan 10 hari, jangan tanggal 1 dan tanggal 30. Tetapi sebulan, insya di checklist siapa, kayak samina wa atona untuk sahur. Itu kan perlu, Pak. Yang kedua apalagi taraweh. Tarawehnya tidak 5 malam, tidak 10 malam, tapi sebulan. Karena Nabi pun mengatakan, man qoma Ramadan, sebulan penuh. Tidak man qoma Ramadan fi awali lailihi. Tidak demikian. Barang siapa yang melaksanakan taraweh mimitina hunggul. Tidak demikian, Pak. Gitu kan? Tetapi mangkoma Ramadan sebulan penuh sehingga yang dijanjikan mendapat ampunan Allah itu yang sebulan. Jadi ada ekspektasi dengan implementasinya nyambung. Itu kan Pak. Jadi tidak asumsi kan itu kan sama ketika di mana misalnya kita bekerja kemudian berdagang, ekspektasi itu kan sesuai dengan proses kita. Ya saya ingin, misalnya kalau di kampus saya ingin naik jakung, ya tahapan ada indikator. Tahapan ini, tahapan ini, tahapan ini. Rektor kepala, profesor, guru besar, tidak bisa kan harus menempuh ini, menempuh ini. Ya sama, kita ketika Ramadan ingin mendapat ampunan Allah, maka wayahna tarawehna kudu tam. Kan itu kan Pak, itu kan indikator namanya. Jangan mengatakan saya ingin ini, saya ingin misalnya, saya ingin punya contoh saja. Saya ingin punya mobil, harganya berapa? 200 juta. Harus berapa? Tahun usahanya itu 5 tahun. Misalnya, Pak, misalnya. Ini kan ini supaya mudah kita mengkomparasi dengan urusan akhirat. Karena itu bahasanya demikian, untuk memudahkan kita. Maka harus tiap hari, tidak boleh libur. Bekerjanya, berdagangnya. Kalau orang yang libur tidak mungkin 5 tahun bisa terpenuhi harapan itu. Maka misalnya ada kasus di masyarakat, harapannya bagus, tujuannya bagus, tapi ngedul. Sebulan dagang, seminggu pergi kemana? Mancing. Gitu. Yang mau boga mobil atau ini bukan kasar, ini mengimprove kita, mendevelop diri kita. Hayang ampunan, ke masjid dara. Salat tarawih mung saukur 2 peuting gitu nah. Terus dia mengatakan minta ampunan Allah, tidak sesuai dengan tadi, sama saja. Itu untuk mudah merumuskan kita beribadah sehingga semangat. Oh ya, saya kan bekerja terus. Enggak, bukan berarti tidak boleh libur, tapi sudah ada schedule time. Untuk kapan saya libur, untuk kapan saya bersungguh-sungguh bekerja. Kenapa? Karena saya ingin punya mobil, ingin punya rumah, anak supaya lulus sarjana semua. Alhamdulillah. Maka tadi ada action kita, implementasinya kuat. Tidak tergoda ku mancing, moal kagoda ku piknik hayeuh wae kan? Ada piknik di mana? Senin piknik, Selasa piknik gitu ya. Ada itu kan? Bukan tidak boleh sih sebetulnya. Tapi kan berarti kan tidak ada tujuan. Ya sama, ibadah pun sama. Ketika ingin mendapat ampunan Allah, wayahna jangan malas, jangan ngedul, jangan hoream, jangan capek. Pokoknya mah Ramadan teh kudu taraweh tamat.
activity management, kegiatannya jelas, terukur jelas. Saya harus taraweh tamat apapun yang terjadi dalam hidup saya, mau capek, mau tunduh, mau sibuk, pokoknya kudu taraweh ke Masjid Darussalam. Insya itu. Itu yang disebut dengan tujuannya jelas. Jadi bukan halu, tahu halu. Jadi kahayang nang gede, kalau orang Sunda mah, kahayang gede ka eueuh. Orang Sunda apa bahasa? Ya inginnya apa besar, bagus. Apa? Mudah-mudahan mendapat rahmat Allah. Kan bagus tuh. Mudah-mudahan mendapat magfirah Allah. Mudah-mudahan mendapatkan apa yang disebut dengan mudha'afah dan mustajabah dari Allah. Ketika diajak, ibu-ibu, bapak-bapak, hayu ke majelis talim, mangga dipayun. Nah, tapi kan tidak realistis itu. Kalau dalam bahasa akademik disebut itu berpikir autistik namanya. Orang yang berpikir autistik, orang yang ketika ingin tetapi actionnya tidak ada, bohong. Jero bohong saja orang itu. Dia ampunan Allah ke masjidnya hese, ya kan? Ingin mendapat apa magfirah mustajabah dari Allah, semangat ibadah tidak ada. Harusnya kan berpikir realistik. Realistik kita. Sekarang kita kumpul bersama di sini, kita mengatakan mudah-mudahan ya Allah dosa-dosa yang Engkau ampuni. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa? Bukan halu itu. Nabi menyatakan demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan jelas Nabi dalilnya. Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdi faridatan min faraidillah kanat khutbatahu ahaduhuma taqutu khati'atahu wal ukhra tarfa'u darajatahu. Rawahu Muslim. Hadis Muslim. Itu kan ilmu. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, tidak sholat di rumah, tetapi melangkahkan summa masya ila baitin min buyutillah, melangkahkan kakinya ke rumah Allah yang disebut masjid. Berarti di sini Darussalam, melangkah ke masjid. Dia melaksanakan perintah Allah, sholatkah, membaca Qurankah, atau berzikir, atau seperti ta'lim seperti ini. Kata Nabi, setiap langkahnya akan menghapus kesalahannya, setiap langkahnya akan mengangkat derajat di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ketika kita sekarang kemudian berharap dalam hati kita, mudah-mudahan ya Allah ampuni dosa dan kesalahan masa lalu saya, ibu tidak halu, itu realistik. Mudah-mudahan ya Allah saya punya uang, kita bekerja keras, itu tidak halu, realistik, pasti tercapai. Menjada jelas gitu. Maka kenapa misalnya ada orang yang susah dalam urusan duniawi ya lihat saja Pak. Bukan tidak diberi kesempatan untuk bisa banyak uangnya, tapi loba cicing, nah loba tunuh, nah loba horeang, nah loba ngadaweng, nah daripada indit, nah itu kan? Iya bicara sudah Allah takdirkan, betul, semuanya sudah Allah takdirkan, tapi Allah memberi ruang kepada kita untuk berpikir dan berikhtiar. Iya, mikir atuh lamun hayang magfirah ka masjid betul. Mikir atuh lamun hayang duit ka pasar. Bade ka mana Ibu? Bade ka pasar, bade naon? Hoyong magfirah Allah. Salah. Salah. Hoyong tahu, hoyong tempenya, hoyong pinangnya. Itu realistik namanya. Maka kita harus tahu dan supaya jelas tujuan kita. Insya kan kapan lagi Pak? Bulan Sabar kita bulan Ruah sama-sama Ruah. Bulan Rajab sama kan ya? Maka Ramadan diefektifkan. Ramadan mengkudukan Tuhan. Ikhtiarnya apa? Silakan. Masing-masing punya potensi, masing-masing punya hambatan. Diri kita yang tahu. Kumaha carana Ramadan ayeuna mah kudu tamat maca Quran. Insya Allah. Itu kan program Pak. Jadi hasil ngaji sekarang itu kita punya rencana ingin tamat puasa, ingin tamat tarawih, ingin tamat membaca, minimal tamat membaca bulan kan harusnya tadi kok mahal. Kadang-kadang ada orang yang naon dibaca itu diamalkan. Nah, ada mana tahu karena baca bisa. Lumayan baca juga banyak. Lumayan. Kan kadang-kadang ada orang yang tadi kita mah tidak boleh menjas orang, tidak boleh. Karena ada orang, wah jangan naon dibaca atau diamalkan, nah gitu.
Udah lumayan membaca juga. Alhamdulillah, kan berproses. Nanti ketika dibaca dengan hatam bareng-bareng doa, hidayah Allah. Kan hidayah itu hak Allah, Pak. Ujung-ujung diberi hidayah. Tadinya susah ke masjid nanti saprakna tamat maca Quran di Darussalam jadi getol ke masjid. Alhamdulillah, itu hak Allah. Itu hak Allah. Maka tadi target ibadah kita Ramadan adalah tamat baca Quran. Insya apalagi kata Nabi KHD ketika Ramadan itu harus ada amal soleh untuk berbagi dengan orang yang berpuasa. Sodako iftar namanya, insya Allah. Jadi kita tidak hanya saum, tidak hanya taraweh, tidak hanya baca Quran, tetapi ada keinginan target ibadah keempat adalah saya ingin menyediakan takjil bagi yang berpuasa, saya titipkan ke Masjid Darussalam. Itu. Apakah itu tradisi? Apa itu kebiasaan? Bukan. Nabi menyatakan demikian. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara shaiman kana lahu ka ajri shaim min ghairi ayyam qusat min ujurihim syai'a. Hadis Muslim itu kan. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka orang tersebut punya pahala sebanyak orang yang berbuka dengan makanannya. Kalau di Darussalam ada 40 orang berbuka, berarti ibu punya pahala 40 orang yang berpuasa. Min ghairi ayyam qusat min ujurihim syai'a, dengan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Terkadang kan hadis ini dipahami salah. Saya mah tidak akan ke masjid, bisa dibikin ke ibu itu pahalanya. Gitu. Jadi kenapa Pak ke masjid? Enggak mau, saya mah harus tajil di rumah. Karena kalau tajil di masjid kan hasil dikasih orang, nanti pahalanya ke sana. Bukan demikian, Pak. Kan tadi Nabi mengatakan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa, tetapi memberi tajilnya harus waktu maghrib, jangan waktu duhur. Kadang-kadang ada Pak, ada dibagikan di jalan jam 12. Kan suka ada lihatnya. Ini kan tidak, sekali lagi, tidak dalam konteks menjudge orang, tapi case tadi, studi kasus, untuk mengingatkan gitu. Kan perlu studi kasus itu. Bukan mengatakan salah, tidak. Niatnya kan baik, tapi implementasi yang tidak tepat. Harusnya kalau ingin memberi tajil, jangan jam 12 nggak bagi ke nenek. Kayak jam 4, jam 5 apanya? Kan pas itu ini jam 12, jam 10 dibagi ke ngarajong John. Begitu. Nah, terus dibagikan tak kolak teh ngarajong John dan Pak Ustad. Nah, bagikan jam 10 Ibu. Atuh, nu puasa we kagok ada namanya. Akhirnya kan demikian. Maka tadi tujuannya baik, implementasinya tidak tepat. Maka target ibadah kita adalah saya ingin berbagi dengan orang yang berpuasa. Jangan jauh-jauh Ibu. Jangan nitipin ke Aljabar jauh teuing, ka Darussalam itu dia lah. Kadang-kadang kan nya ke Aljabar nepi kan ya. Kadang ada suka demikian, Pak. Ke Aljabar nepi ngaji teh, ka Pusdai nepi ngaji teh, ya. Ke mana? Ke Masjid Raya sampai ngaji itu. Tapi ikan masjid terdekat tidak ada. Kenapa saya tahu? Saya juga ngajar di Aljabar, Ibu. Ada jadwal di Aljabar. Si ibu teh orang di itu, tapi pas itu tara penak. Efeknya sakan tenan selfie Pak Ustaz. Oh niatnya beda. Sakan tenan selfie, saya niatnya beda. Jadi niatnya teh selfie lain ngaji. Nah, kalau kita mah harus ngaji, selfie adalah bagian dari yang lain. Kan itu. Itu terkait dengan tujuan. Insya. Yang lain apa lagi? Terakhir udah jam 9 lebih nih, udah jam 1 jam. I'tikaf di masjid. Nah ini Pak. Jadi kan jelas kan, jadi hasil ngaji sekarang, hasil tarhib Ramadan ini adalah pertama kita harus puasa tamat, tarawih tamat, membaca Quran tamat, kemudian berbagi dengan orang yang berpuasa, menitipkan ke Darussalam. Insya kalau saya tidak ke Darussalam, Pak, Al-Fatah kalau saya. Kan R2 saya mah. Jangan diharap-harap Cin Bosan ngobrol nyebut Darussalam merah itu bukan itu. Saya Al-Fatah kan. Kemudian yang kelima, itikaf di masjid fihi lailatun khairum min alfi syahr. Pada malam Ramadan itu ada satu malam apabila beribadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu tidak hanya dibaca tetapi diamalkan. Insya
Allah. Kapan Lailatul Qadar itu? Nabi memberikan regulasi aturan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahiru Lailatul Qadar fil asyil awakhir min Ramadan." Muttafaqun alaih. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau sampai 30, 30. Ternyata para sahabat berbeda kadar kemampuan. Sehingga Nabi memberikan rukhsah. Kalau memang tidak bisa setiap 10 akhir Ramadan, yang ganjil-ganjil. Takhiru etal qadari fil witri minal asyil awakhir Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan. 21, 22 tidur, 23 bangun lagi, 24 tidur, 25 bangun lagi, 26, 27, 28 tidur, 29 bangun lagi. Kemudian masih ada sahabat, ya Rasul, saya masih tidak mampu, masih sibuk, masih ada incu, ngurus incu, kan itu ya, masih macam-macam. Kalau bahasa sekarang, Pak, maka minimal kamu ada 1 malam untuk itikaf di masjid. Rasul itu tidak memberatkan, Pak, proses kadar kita. Minimal ada, mau kapan? 27 atau 29. Harus ada, Pak. Bagaimana caranya? Karena ya'takifu fil masjid. Nabi Muhammad SAW memberi contoh terkait dengan bagaimana cara menjemput Lailatul Qadar, beritikaf di masjid. Jangan dipaksakan. Bertanya kepada Pak Ustadz, boleh enggak itikafnya di rumah? Tidak ada dalilnya. Tetap di masjid. Kapan mulainya? Nabi mengatakan hatta dalam Quran kan disebutkan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi adil qad wa ma adra amalatul qad lailatul qadri khairum min al-isyah tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi rabbi min kulli amrin salam iya hatamat. Nah, sampai terbit fajar. Kapan masuknya? Disebutkan para ulama berbeda pendapat. Silahkan saja sesuai dengan kemampuan dan ibadah apa yang kita kerjakan. Kalau saya itu biasanya jam 10 jadi 11, 12, 13, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 sudah out dari masjid, mempersiapkan untuk sahur. 5 jam duduk di masjid. Nah, bagaimana ikhtiarnya? Nabi tidak menjelaskan juknisnya harus demikian. Pokoknya mah saharul layal, tong sare. Dan apa bahasanya itu kan? Saharul layal di masjid. Maka berbeda pendapat para ulama. Ada yang menghabiskan dengan qiyamul lail sampai 10 juz, ada. Ada yang dengan membaca Quran sampai hatam, ada. Ada yang dengan berzikir subhanallah, ada. Itu kan wilayah sunnah itu diberi kesempatan, silahkan. Biqadri disebutkan dalam hadis dikatakan iza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Apabila aku merintahkan kepada kalian yang sifatnya sunnah, kerjakan semampu kalian. Itu kan 5 jam baca Quran, kuat silahkan. Tapi kalau saya tidak kuat, belel Pak 5 jam baca Quran. Ada orang berzikir, kadang-kadang berzikir, tetapi justru tidak berzikir, malah okcai, malah sare banyak. Nah, maka perlu ada strategi. Ada para ulama mengatakan, pertama adalah 1 jam untuk sholat sunnah, 1 jam berikutnya untuk baca Quran, 1 jam berikutnya untuk berzikir, 1 jam berikutnya untuk berdoa. Sajam ngajaran ngadoa. Mengangkat tangan sajam kuat tuh, itu kan testimoni bagi kita. Cina hoyong namprakeun pandangan ka Gusti Allah, sajam kuat itu canggul moal. Itu kan bagian dari tadi ikhtiar. Itu cara-cara metode yang diajarkan oleh para ulama. Rasul tidak mengajarkan tidak. Pokoknya mah kamu tidak boleh tidur di masjid. Kan itu kata Nabi itu kan. Tidak boleh tidur tapi di masjid, jangan pindah tidur. Kan salah ya Pak, tidak boleh tidur Pak. Itikaf. Bagaimana mengisinya? Ulama mengatakan, maka ada yang mengisinya dengan qiyamul lail, tadi kan, witir 11 rakaat dengan membaca surah-surah panjang sampai 10 juz. Bisa 5 jam Pak berdiri. Ada yang demikian, ya silahkan Pak. Ada yang dengan cara baca Quran, hatam Quran sampai berulang-ulang. Ada yang dengan cara berzikir, ada. Misalnya zikir subhanallah, zikir istighfar sampai ribuan-ribuan, ya silahkan. Ada yang dengan berdoa. Kalau saya kan tadi, saya berbagi saja mengikuti ulama. 1 jam sholat,
sholat tahiyatul masjid, kemudian ada sholat syukur wudu, ya silahkan, sholat tobat, sholat hajat, sholat tasbih, selesai 1 jam. Misalkan itu. Jadi kita itu melihat jam itu bukan bekerja, bukan nganter anak, tapi melihat jam sajab sholat insan. Gitu kan? Biasanya kan kita melihat jam itu karena mau ke dapur ibunya, mau ke dapur, mau nganter incu itu ya, mau ke pasar lihat jam itu ya bagus, demikian itu disebut dengan on time kan. Tapi kita belajar untuk melihat jam itu sholat sajam jam. Dan itu kan sehingga bagaimana misalnya 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat sholat tobat, 4 rakaat sholat tasbih, 2 rakaat sholat hajat itu bisa saja dibaca apa? Ada yang al-kahfi, ada yang waqiah, ada yang tabarokah, resep ar-rahman, nabi mah. Dan anu sok ar-rahman wae dibaca di salat kan itu ya. Kan itu dia. Sajam, itu sajam selesai. Kemudian kita baca Quran. Sajam baca Quran berarti 2 juz kalau sajam baca Quran. Kalau orang yang murotal membacanya. Kalau yang tidak bisa jadi 1 juz sajam itu. Karena kan ada orang yang murotal bacanya kan cepat. Tapi cepat bukan berarti cepat yang jahat, salah. Itu kan ada ilmunya. Sama dengan kita nyupir. Kan yang tidak biasa mah gigi gede wah ayo gigi 2. Kan kalau sudah paham sudah gigi 4 5 kan. Gitu. Ya, tapi jangan belum mahir jangan mengikuti itu, nabrak nanti kan. Kan itu ada ilmunya kan ya, ada ilmunya tadi kan. Jadi kan ada murotol cepat bacaannya, tapi dia mengerti ini mad tabii, mad wajib, mad jaiz, jadi sudah paham sehingga tidak akan keliru gitu kan. Tapi kalau yang belum paham kemudian murotal ya nabrak tadi. Bisa nabrak. Seperti tadi contohnya seperti orang yang nyupir, belajar nyupir, gigi 1, gigi 2 ngegerung terus kan. Gila apanya? Itu. Kalau sudah biasa makan 4 5 saja. Bebas hambatan kan di tolnya. Nah, seperti itulah studi komparatifnya demikian. Kemudian apalagi setelah baca Quran, kita selesai kan bisa ngopi dulu. Itu udah jam 12 tuh. Udah jam 12 tuh, ya pasti kan antuk-antuknya. Karena kata Nabi, fitnah bagi orang yang itikaf di masjid, fitnah bagi orang Quran adalah bukan apapun, adalah ngantuk. Maka istilah orang Sunda disebut raja ngantuk. Bakal datang. Raja tuluh benar-benar. Jadi kan itu. Kalau tidak ngantuk ngobrol. Tidak ngantuk ngobrol. Akhirnya kan ngobrol. Dia mah bukan itikaf tapi ngobrol. Maka perlu ada alokasi. Udah aja 15 menit. Kalau misal berjamaah di sini 15 menit alokasi disebut dengan untuk ngopi dulu. Ya, disebut dengan kalau bahasa hotel disebut dengan break coffee break. Nah, bahasanya di masjid juga coffee break bilang boleh nggak apa-apa. Yang saya laksanakan demikian di sana. Sudah terprogram. Sehingga tidak cangkul. Karena setelah itu berzikir, apa berzikirnya? Bisa sholawat 1000, istighfar 1000, udah sajam itu. Itu kemudian berdoa, insya jam 3 selesai, mau tak bareng sahur di sini mangga, tidak masalah. Tapi kan kita tidak boleh meninggalkan apa yang Rasul contohkan yang lain. Jangan sampai dimantos mau sahur langsung kulem, jangan. Nah, kata Nabi kan tasaharu fa inna saro barokah. Sahurlah kalian karena sahur itu adalah berkah. Itulah 5 Pak. Tujuan jelas saja. Pertama kita kan bareng-bareng Pak ya, berlomba kita ya. Berlomba kan insya Allah berlomba dalam kebaikan bahwa saya Ramadan ini harus tamat puasa, harus tamat taraweh, harus tamat baca Quran, harus berbagi dengan orang yang berpuasa disebut dengan sedekah takjil, dan yang kelima itikaf di masjid. Nah, sudah ada tujuan kita. Sudah tujuan. Sehingga tujuan itulah manakala kuat akan sampai insya. Sama orang berdagang pun, kenapa dagang? Supaya bisa udud jeung ngopi. Ya udud ngopi hukum. Tujuannya karena dia hanya ingin bisa udud dan ngopi. Tapi saya ingin ini, insya Allah berikan kemudahan. Alladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami beri kesempatan dan jalan. Beri kesempatan dan jalan. Insya Allah sudah 1 jam lebih, sudah bid'ah ini. Kenapa bid'ah? Karena melampaui apa yang Rasul contohkan kan sangat. Tapi bid'ah hasanah yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, kesehatan, kemudian berkah rizki. Tujuannya untuk supaya kita bisa mengoptimalisasi amaliyah Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma ahil alaina syahr Ramadan bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعلى هذه النية نسألك الإجابة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum diakhiri ada pertanyaan tadi ada tanya jawab. Satu dua pertanyaan saja ya, karena mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi ada hadis lagi yang mengatakan bahwa perempuan itu lebih baik hanya lebih bermanfaat karena kebencian yang muslimah di Indonesia. Itu kalau saya lebih kalau saja Pak agar setiap informasi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. mungkin satu lagi. Siapa nasi dua pertanyaan itu dari Bapak tadi? Pertanyaan? Sudah jelas. Jawab lagi, Pak. Satu boleh. ada apa bahasanya tahu betul semua masukan kan pelajaran harus memiliki dengan pada Yang pertama adalah bahwa akhwat atau perempuan itu terkait dengan sholat musik akan buat hadis. Disebutkan dalam hadis Rasulullah virus sholat al-mar'ah di hujriha. Dalam hadis Muslim, sebaik-baik sholat bagi perempuan adalah di kamarnya. Gitu. Kemudian muncul telah hadis. Ada hadis lain mengatakan, idza sta'danal mar'ata ilal masjid fasta'din biha. Ada hadis Muslim juga. Apabila istri meminta izin untuk pergi ke masjid, izinkan. Itu sama-sama sholat. Nah, ini kan dalam ilmu hadis disebutkan bahwa hadis itu sepertinya ta'arud, berkontradiktif. Ta'arud namanya istilahnya. Berkontradiksi, di satu sisi menyuruh di rumah, pada saat yang lain Rasul juga menyebutnya di masjid.
Maka untuk memahami itu, para ulama hadis melihat konteks hadis dari asbabul wurud. Kan dalam ilmu hadis ada asbabul wurud hadis. Dan bahwa datangnya hadis itu, munculnya kalam Nabi itu sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya. Sebut asbabnya apa? Oh, sebab hadis sebaik-baik perempuan adalah sholat di kamarnya itu khawatir menyebabkan fitnah. Itu fitnah misalkan apa dengan sebab keluar itu perempuan ini dikatakan macam-macam, atau bisa jadi menyebabkan fitnah, asbab fitnah. Kemudian yang kedua adalah karena dulu di bangsa Arab itu punya apa yang disebut dengan apa kultur negatif. Jadi kalau perempuan keluar itu mesti hilang. Gitu. Sehingga masih melekat di kita pun kan pemahaman itu. Sehingga ketika di manasik haji, manasik umroh seringkali diberi arahan. Maka kalau naik taksi dulu kan laki-laki, kalau turun dari taksi dulu kan perempuan, bisik dibawa kabur ku bedewi. Kan demikian ya? Itu memang demikian. Itu demikian. Contohnya itu. Manakala tidak terjadi demikian, fitnah, tidak terjadi yang disebut dengan orang yang akan menculik dan sebagainya, maka hadis tadi lebih sahih. Kenapa lebih sahih? Karena dengan datangnya, dengan hadirnya seorang akhwat ke masjid itu tujuannya memotivasi keluarga yang lain. Anaknya bisa jadi suaminya ngajak ke masjid. Jadi ya termotivasi ke masjid. Istri saya ke masjid, saya juga. Dan itu kan itu kesana tujuannya. Jadi kalau tidak ada fitnah, kalau tidak ada yang disebut dengan penculikan dan kekhawatiran yang lain, maka hadis yang ke masjid itu lebih sahih. Itu dalam memahami hadis demikian. Para ulama, saya mengikuti pendapat ulama dalam memandang hadis, bukan saya. Karena kan dari ilmunya, kan dari ilmu hadis, ada ilmu hadis ada riwayah, wijaul hadis. Ilmu tafsir, maka membaca Quran perlu dijelaskan, ada ilmu tafsirnya. Asbabun nuzul disebut dengan disebut asbabun nuzul, ada ilmu munasabatul ayat. Itu kan ilmu munasabatul adalah ilmu keterkaitan ayat satu dengan ayat yang lain. Kan kalau dipahami oleh diri kita, bisa jadi seorang orang yang muslim itu bisa jadi teroris karena dia membaca hadis waqatilul musyrikin min, membaca Quran waqatilul musyrikin min haitsu wajadtum. Itu bahasa Quran. Maka sekarang ada viral tuh di TikTok ya. Orang mengatakan banyak orang Islam yang teroris karena Qurannya yang salah. Hal bukan Quran yang salah, cara memahami. Wa qatilul musyrikin min haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang musyrik dimanapun kamu berada, dimanapun kamu ketemu, bunuh dia. Itu kalau tidak dipahami dengan baik, nah maksudnya ada. Maka tadi ada tafsir. Asbabun nuzul ayat itu untuk apa? Dalam kondisi perang. Itu kan dalam kondisi perang. Disebut dengan tadi. Maka kalau tadi kita membaca teks hadis bisa salah memahaminya. Oh, ternyata hadis ini asbabul wurud karena terjadi fitnah bagi perempuan, ada yang disebut kekhawatiran yang berlebihan, ada kondisi kultur yang tidak baik di masyarakat itu, gitu kan? Gitu kan? Sehingga di rumah itu lebih baik sholat perempuan daripada di masjid. Kenapa? Fitnah, kekhawatiran, dan kultur masyarakat. Ketika ada perempuan yang keluar rumah, hilang. Itu di Arab demikian tradisinya. Dulu, kalau sekarang lebih banyak. Nggak tahu sekarang masih ada nggak. Tetapi kan tidak sedikit kan ada cerita misalnya TKW yang aneh-aneh ya. Di TKW itu kan karena ada persepsi kultur Arab, jadi tidak semua ya, tidak menjelasir ya. Saya tidak mengeneralisir ras, tidak. Tetapi ada sebagian pemahaman yang masih mengatakan bahwa TKW itu adalah hamba sahab. Kan itu? Bagi mereka, sebagian, tapi tidak semuanya. Sehingga diperlakukan seperti hamba sahab. Saya sudah membelinya, sehingga terhadap saya. Sehingga
Kan seringkali terjadi mispersepsi antara hukum positif Indonesia dengan hukum positif Arab. Orang TKW itu ketika diperkosa bukan diperkosa kata mereka, sudah beli. Kalau bagi kita kan diperkosa. Itu kan positif, tapi tidak berarti semua TKW begitu. Jangan juga mengatakan demikian, Pak. Ini studi kasus case tadi. Nah, maka di Darussalam tidak ada fitnah, alhamdulillah. Di Darussalam sudah ada yang pernah diculik. Di Darussalam sudah ada misalnya kekacauan tentang orang yang hilang. Tidak ada. Maka ketika ibu ke masjid itu lebih baik. Tetapi tetap Rasul memberi rambu-rambu, harus sepengetahuan suami. Dan apabila minta izin istrimu ilal masjid fasta'din biha, izinkan. Tapi terkadang ada sebagian akhwat yang masih berpegang kepada hadis yang pertama tadi. Ketika sholat harus di rumah, hari senam unggal poe. Kan aneh ya, Pak? Ketika bicara sholat harus izin, pas senam, tiap hari kemana-mana. Tanpa mahram, piknik tiap minggu. Kan? Harusnya kalau berpegang teguh kepada situ, ibu jangan piknik, ibu jangan senam, ibu jangan ke Gria, ibu jangan ke Transmart, kemana? Ketika ibu pergi harus dengan suami. Kalau berpegang konsekuensi kepada saya. Kan kadang-kadang gitu, berpegang kepada sadi, pokoknya yang terbaik di rumahnya, itu terbaik di rumah. Kita sholat ibu senang, dengan suami tidak, malah sendiri senang nanti. Kemana kali itu kapus dami, senamnya kemana lagi kagak sibuk. Ibu ayo pas ke masjid, di hujriha. Nah tadi kan aneh. Jadi maka cara pandang hadis, cara pandang apapun tidak boleh parsial, harus komprehensif. Kenapa muncul hadis ini? Kenapa hadis ini kok seolah-olah kontradiktif? Bagaimana cara menempatkan, mempositioningnya secara baik? Bagaimana? Ikutilah pemahaman para ulama. Oh demikian. Sehingga di Darussalam tidak ada penculikan, tidak pernah ada yang hilang, tidak pernah ada fitnah. Maka akhwat ke masjid menurut saya bedah hadis tadi lebih baik. Tujuannya apa? Memotivasi anak-anak di rumah supaya ke masjid, memotivasi suami yang susah ke masjid menjadi ahli masjid. Kemudian yang ketiga, syiar Islam. Alhamdulillah. Yang terakhir tadi terkait dengan saum, niat saum, gitu kan? Dalam definisi niat disebutkan bahwa niat itu adalah an-niyatu hiya qasdu syai'in muqtaronan bi fi'liha. Niat itu adalah kan menyengaja untuk berbuat serta langsung mengerjakannya. Berbeda dengan saum. Kan disebut dalam hadis bahwa barang siapa mang shoma fi yaumihi, itu kan, barang siapa yang berpuasa di besok harinya, maka hendaklah niat di malam harinya. Langsung Nabi mengatakan demikian. Jadi boleh untuk saum niat di malam hari. Tapi kalau sholat subuh niat yang kewetas isya jangan. Saya sholat subuh besok jangan. Gitu. Tapi ini kan tadi kan apapun yang kita kerjakan kan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul ketika bicara saum mengatakan barang siapa malam yusbit fi lailihi falam yasihu siyamahu. Barang siapa yang tidak niat di malam harinya maka tidak sah saumnya, kan itu. Itu hadis sahih. Bisa di googling tentang niat itu. Maka berarti untuk ibadah saum itu Rasul memberi toleransi. Niatnya itu nanti di malam pun sudah bisa. Tetapi untuk ibadah yang lain harus muqtaronan bifi'lihi atau bifi'liha, harus bersama-sama. Seperti ketika orang umroh kan, Allahumma umrotan lillah kan, sambil baju ihram kan, ibu belum baju ihram, Allahumma umrotan belum. Aduh ya, kan itu. Misalnya ketika di Bir Ali yang dari Madinah kan, atau di Yalamlam di pesawat kan, ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang kita sudah di posisi
Yalamlam, mikot kita di Yalamlam. Kenapa? Karena kita menuju Mekah. Ya bareng-bareng kita berdoa, Allahumma umratan lillah, Allahumma hajjan umratan lillah. Nah itu yang sebetulnya itu muktaronan. Rasul mencontohkan demikian. Kalau untuk puasa di malam hari, ya kan? Ada lagi? Cukup kan? Udah lebih, udah 1 jam lebih ini bisa jadi panjangan nanti malah ngantuk. Mudah-mudahan, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik semua. Insyaallah kita dan semuanya untuk bersandar apa yang disampaikan tadi ada 6 pesan dari kita. 5 pesan. Itikaf dan alhamdulillah puji kepada Allah Subhanahu wa taala dari peminatannya di awal ini sampai juga perbuatan dan kita mudahkan semuanya. Terima kasih banyak kepada masih orang dan orang seperti doa kita nanti pada Allah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.